Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Tajri Andini. Saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Utan. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan sebuah dongeng yang berjudul Batu Kanadi. Lokasi pengambilan video kali ini terletak di Benda Cagar Budaya Batugong, Kecamatan Utan. Alkisah Batu Kanadi ini ditemukan sekitar 450 Masehi. Ketika dayang-dayang kerajaan dari kerajaan Pabisukeris hendak membersihkan dirinya ke sungai. Ketika hendak membersihkan diri, mereka melihat ada 7 buah batu yang bentuknya sangat aneh. Karena penasaran, akhirnya dayang-dayang tersebut menghampiri batu itu. Sesampainya di batu itu, akhirnya dayang-dayang kerajaan Pabisukeris mengambil inisiatif untuk mengasah keris-keris kerajaan yang mereka bawa di batu itu. Apakah kamu melihat 7 buah batu yang ada di sana? Iya, aku juga melihat 7 buah batu yang berderet di sana. Nampaknya bentuknya unik dan sangat berbeda dengan batu lainnya. Bagaimana kalau kita menggunakan batu itu sebagai tempat pengasahan keris-keris yang kita bawa? Nampaknya itu ide yang sangat bagus. Mari kita sama-sama ke sana. Akhirnya, dayang-dayang kerajaan Pabisukeris mengasah keris-keris kerajaan yang mereka bawa di atas batu itu. Tak lama kemudian, tiba-tiba, apakah yang terjadi dengan keris ini? Kenapa tiba-tiba keris ini menjadi lebih sakti? Karena kaget, akhirnya dayang kerajaan Pabisukeris langsung melaporkan kejadian ini kepada Paduka Raja. Sang raja terkejut melihat berita yang diberitahukan oleh dayang-dayangnya ternyata memang benar adanya. Oleh karena itu, sang raja mengambil kesimpulan bahwa batu itu akan dijadikan sebagai tempat pengasahan keris-keris kerajaan dan pengambilan sumpah-sumpah calon raja. Karena menurut raja, batu itu memiliki aura magis sehingga mampu menentukan bagaimana sang calon raja akan memimpin ke depannya. Lalu sang raja meminta prajurit kerajaannya untuk mengumumkan berita tersebut kepada kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa dengan tujuan agar kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa memerintahkan calon-calon rajanya untuk mengambil sumpah di atas batu tersebut. Untuk sang calon raja yang akan diambil sumpahnya, terlebih dahulu akan diumumkan kepada khalayak ramai dengan tujuan agar khalayak ramai atau masyarakat tersebut mampu menyaksikan bagaimana sang calon raja akan mengambil sumpahnya. Keesokan harinya, sang calon raja akan dikenakan baju kanadi. Setelah itu, dia akan didudukan di atas batu kanadi sambil dipayungi dengan payung kerajaan. Barulah para tetua-tetua di tempat itu akan membacakan doa-doa. Setelah itu, barulah sang calon raja akan dimandikan dengan air kembang 7 rupa yang telah diletakkan di dalam kendi. Sambil mengikrarkan sebuah janji yang berbunyi, balong gama aku merentah, lamin no ku balong ku merentah, gulalu ko olat puak aku limbelek, gulalu kulit puak aku limbalik. Nah, maksud dari sumpah itu ialah ketika dia tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ketika dia pergi ke gunung akan diterkam oleh ular yang besar. Dan ketika dia pergi ke laut akan diterkam oleh buaya. Setelah itu, barulah air sisa-sisa dari pemandiannya mampu menentukan bagaimana dia akan memimpin ke depannya. Ketika air pemandiannya terlihat hitam dan warna miring, maka sang raja tersebut tidak mampu memerintah di masanya. Sedangkan sebaliknya, ketika air dari sisa pemandiannya itu terlihat bening dan tenang, maka dipastikan bahwa sang raja tersebut mampu memerintah dengan baik di masanya. Batu kanadi ini terakhir kali digunakan oleh kerajaan Utan sekitar tahun 1800-an dengan kegunaan sebagai tempat pengasahan keris-keris kerajaan dan pengambilan sumpah-sumpah calon raja. Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya batu ini dipercayai mampu menyembuhkan dari kutukan roh jahat atau kutukan santet.
karena orang pada zaman itu percaya bahwa batu kanadi memiliki aura najis, sehingga mampu menyembuhkan kutukan-kutukan dari roh-roh jahat. Namun, tidak semua orang bisa menggunakan batu ini, hanya keturunan orang kerajaan dan orang yang berdarah biru saja. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus selalu melestarikan dan menjaga warisan budaya Tanah Samawa. Demikianlah dongeng batu kanadi yang dapat saya kisahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.